Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil umam, sayyidina wa maulana Muhammadin al-ajalil akram, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil a'dham. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sudah detik terakhir ini, tinggal satu malam lagi Bang Damai kita kesempatan tadarus dan kontemplasi Al-Qur'an. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, Allah memberikan kita kesabaran, dan kita masih diberikan istiqomah. Khususnya kita memohon kepada Allah untuk diberikan batin yang Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam kita tak lupa haturkan kepada Nabi akhir zaman, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau sudi memberikan berkah ilmunya dan ma'rifatnya kepada kita semua, serta syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Bang Dame dan sahabat-sahabat Maya yang saya cintai, malam hari ini kita akan membahas tentang satu surat yang juga spesial. Nama suratnya adalah surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah maknanya adalah bukti yang nyata, bukti yang terang. Nanti kita bahas makna secara asbabun nuzulnya maupun secara mikrokosmos, yaitu terkait sama perjalanan spiritual kita. Saya mulai dari asbabun nuzul, sebab turunnya ayat atau sebab turunnya surat Al-Bayyinah ini. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, surat Al-Bayyinah ini turun saat Nabi itu menyampaikan kepada Ubay bin Ka'ab. Beliau menyatakan, Allah menyuruhku, yaitu menyuruh Nabi, membacakan kepadamu lam yakunil ladina kafaru. Kemudian Ubay bertanya, wahai Nabi, apakah dia yang maha suci itu, Allah itu, menyebut namaku kepadamu? Lantas Nabi menjawab, ya Ubay. Kemudian Ubay pun menangis terseduh-seduh. Jadi surat ini diturunkan oleh Nabi untuk disampaikan kepada Ubay bin Ka'ab, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab, dan seterusnya. Maka surat ini kemudian dinamakan sebagai surat lam yakun. Itu yang pertama. Ada juga yang ulama ahli tafsir menyatakan bahwa asbabun nuzul atau sebab turunnya surat ini adalah sebagai jawaban atas permintaan seorang pemuka Yahudi bernama Abdullah bin Salam. Pada saat itu Abdullah bin Salam itu tengah mempelajari Islam. Kemudian dia ingin mengetahui tanda-tanda kebenaran Islam itu. Kepada Nabi, dia tanya kepada Nabi. Kemudian Nabi diminta oleh Abdullah bin Salam ini untuk mengungkap tanda-tanda kebenaran Islam itu seperti apa sih, wahai Nabi? Kemudian Nabi menjawab bahwa tanda-tanda kebenaran Islam adalah al-bayyinah. Karena di dalamnya itu ada bukti yang sangat nyata, bukti yang sangat jelas tentang Tuhan. Nabi menyatakan seperti itu. Maka surat ini dinamai juga Al-Bayyinah. Kemudian turunlah surat Al-Bayyinah itu. Saya bacakan suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ada 8 ayat dalam surat Al-Bayyinah ini. Saya mulai dari ayat yang pertama. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari ahlil kitab dan orang-orang kafir dari golongan orang-orang musyrik itu tidak akan terbebas dari kekafirannya atau tidak akan meninggalkan kekafirannya hatta ta'tiyahumul bayyinah, hingga datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi yang disebut di sini ada 2 golongan orang kafir. Pertama,
orang kafir dari golongan ahlil kitab, dan yang kedua adalah orang kafir dari golongan musyrikin. Sebelum kita jelaskan kafir dari golongan ahlil kitab dan musyrikin, kita jelaskan dulu kafir itu sebenarnya apa. Jadi mulai sekarang kalau disebut kafir itu asosiasi kita jangan kepikiran bahwa kafir itu adalah orang yang berbeda agama atau berbeda keyakinan dengan kita. Itu bukan kafir, tapi kafir yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun dijelaskan dalam hadis itu orang-orang yang tertutup dari kebenaran. Orang-orang yang tidak bisa melihat hakikat kebenaran itu. Dia terhijab. Makanya kafir sendiri itu dari kata kafar itu artinya menutupi. Yang ditutupi dari diri kita saat kita tidak bisa menyaksikan kehadiran Tuhan, tidak bisa menyaksikan hadirnya kolbu kita, itu disebut kafir. Makanya walaupun kita agamanya Islam, bisa saja kita termasuk orang-orang yang kafir. Karena tidak menjamin Islam atau tidaknya orang itu, dia itu sadar pada Tuhan. Enggak. Jadi sekali lagi, bahwa kafir itu bukan berarti orang yang berbeda keyakinan, tapi orang yang tidak bisa menyaksikan kehadiran Tuhan. Orang yang terhijab dari kebenaran. Nah, ini konteksnya itu lebih serius lagi, karena yang kafir itu justru dari golongan ahli kitab. Ahli kitab itu kan orang yang sehari-hari membaca kitab, membaca Quran, membaca Injil, membaca kitab-kitab Tuhan yang lain. Dan bukan hanya membaca, tapi dia bergelut juga dengan Alkitab. Tapi dia kafir. Nah, ini kan semacam kayak kontradiksi. Jadi bukan tidak tahu tentang Quran, bukan tidak tahu tentang Alkitab, bukan tidak tahu dengan kitab-kitab Allah yang lainnya, Zabur dan yang lainnya itu. Tapi kalau kita hanya bergelut dengan Al-Quran, Alkitab, atau kitab Tuhan yang lainnya, hanya sebatas permukaan, hanya membacanya, tapi tidak menyentuh pada intinya, tidak menyentuh pada maknanya, bahkan tidak menyentuh pada hadirnya Tuhan dalam kitab tersebut, itu kita bisa dikatakan kafir. Makanya lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab, tidak akan terbebas dari kekafirannya kok orang-orang dari ahli kitab itu sebelum dia itu membuktikan bahwa hakikat yang sebenarnya itu hadir dalam dirinya. Dia tidak mungkin bisa hilang kekafirannya itu sebelum membuktikan hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai bukti yang jelas, bukti yang nyata, hadirnya Tuhan yang nyata itu dia saksikan. Di dalam diri kita kan seperti itu juga. Selama ini kita mengaku beragama, mengaku mengenal Tuhan, itu kan lewat konsep-konsep, lewat dogma, ajaran-ajaran Islam yang memang diajarkan dari kecil oleh orang tua kita. Selama kita tidak membuktikan ajaran itu sebagai sebuah kebenaran, sebuah hadirnya bukti al-bayyinah, bukti yang nyata, bukti yang jelas tentang hadirnya Tuhan, kita termasuk kafir. Itu kalau dari golongan ahli kitab. Nah, yang kedua, golongan orang-orang kafir itu ada yang dari golongan orang-orang musyrik. Orang musyrik itu bukan tidak tahu Tuhan, dia tahu Tuhan tapi menyekutukan Tuhan dengan yang lainnya. Masiwallah, dia masih mempertahankan keyakinan dia pada yang lain. Pada saat yang sama dia sadar pada Tuhan, tapi pada saat yang sama juga sadarnya pada Tuhan itu tidak kokoh sehingga dia itu berpegang pada yang lain. Ini keseharian kita ya, sahabat-sahabat, bahwa kita mengaku beragama, kita mengaku bertuhan, tapi kepercayaan kita terhadap harta benda itu kalau bisa dikatakan lebih berpegang pada harta benda daripada pada Tuhan. Kalau harta benda kita sedikit berkurang, itu kan ada rasa gelisah, ada rasa khawatir. Tapi begitu kita tidak sadar pada Tuhan, kayaknya nggak ngefek tuh pada diri kita. Kan gitu. Itu orang-orang yang musyrik. Jadi orang-orang yang musyrik itu bukan orang-orang yang menyembah pohon, menyembah yang lain gitu, bukan.
Tapi orang-orang musyrik itu orang yang menyekutukan Tuhan dengan yang lain. Karena menganggap yang lain itu lebih bisa dipegang, menjadi pegangan bagi dia, lebih bisa mengayomi dia. Ini orang-orang yang musyrik. Makanya baik orang yang kafir dari kalangan ahli kitab maupun kafir dari golongan musyrik itu tidak akan terbebas dari kekafirannya, tidak akan keluar dari kepercayaan kekafirannya itu sampai dia itu menemukan bukti yang sangat jelas, bukti yang sangat nyata, dan dia bisa membedakan mana yang real, mana yang illusion, mana yang benar-benar nyata, mana yang hanya ilusi, maya. Jadi ini bukan saja terkait sama masa lalu, asbabun nuzul yang tadi saya ceritakan, sampai sekarang pun orang dari golongan ahli kitab yang mengaku tahu Quran, yang mengaku tahu kitab suci yang lainnya, selama dia tidak sadar pada Tuhan, itu dikatakan kafir. Kita mengaku bertuhan selama tidak kokoh kesadaran kita pada Tuhan, itu dikatakan kafir. Makanya lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari golongan ahlil kitab, dari golongan orang-orang musyrik itu tidak akan terbebas dari kekafirannya, tidak akan meninggalkan kekafirannya itu hingga datang kepada mereka itu bukti yang nyata. Baru ayat kedua dikatakan Rasulun minallahi yatslu suhufam mutahharah. Rasul atau utusan Allah itu selalu membacakan lembaran-lembar atau membacakan firman-firman Allah mutahharah yang disucikan. Ini ekstrimnya kalau saya mau mengatakan gini, setiap hari Tuhan kan mengutus utusannya untuk, kalau kita berbicara kepada ayat Al-Qari'ah kemarin, tiap hari loh Tuhan nyupit-nyupit kita. Tiap hari loh Tuhan mengetuk hati kita. Yatslu suhufam mutahharah. Mengingatkan kita, membacakan, sadar loh kembali pada Tuhan. Hati kita kan gitu. Dari dalam kalau mau melakukan sesuatu yang tidak baik, hati itu ngasih semacam alarmnya. Hati itu semacam kayak diutus oleh Tuhan untuk jangan lakukan sesuatu yang bertentangan dengan fitrahmu. Setiap hari, bahkan setiap saat, al-bayyinah, bukti yang nyata itu datang kok menyapa kita melalui utusan-utusan Tuhan. Nah, boleh jadi bentuknya utusan Tuhan itu tidak hanya berupa manusia sebagaimana Nabi Muhammad, para rasul, para avatar gitu kan. Bisa jadi utusan Tuhan itu bentuknya ya fenomena yang hadir, masalah yang hadir, sakit, itu kan bisa menjadi rasul yang yatslu suhufan mutahharah. Bisa berubah menjadi pengetahuan. Apa yang kita kaji tentang Quran ini kan bisa menjadi rasul, utusan bagi Tuhan untuk mendatangkan al-bayyinah, bukti yang nyata. Sehingga kita tidak ragu pada Tuhan, sehingga kita sadar pada Tuhan. Jadi apapun itu yang diutus oleh Tuhan, Rasul-Rasul Tuhan, selama itu menyadarkan kita pada Tuhan, mengembalikan kita kesadaran kita pada Tuhan, pada kesucian kolbu kita, itu disebut sebagai al-bayyinah, bukti yang nyata, atau bukti yang sangat jelas. Fiha kutubun qayyimah, ayat 3. Di dalam surat-surat itu yang dibacakan oleh Nabi, di dalam ayat-ayat atau di dalam kitab suci atau di dalam fenomena yang tadi saya katakan, kalau kita bisa melihat hadirnya Tuhan di situ, kutubun qayyimah, itu adalah pedoman yang kokoh, itu adalah pedoman yang lurus. Kitab itu kan pedoman. Jadi kalau kita dihadirkan fenomena, dihadirkan masalah, melihat masalah itu sebagai bukti, sebagai al-bayyinah, kita menjadi sadar pada Tuhan, itu bisa menjadi pedoman yang kokoh bagi kita. Jadi Rasul di sini bisa dimaknai secara luas bahwa Rasul tidak hanya berupa manusia yang diutus seperti para nabi,
para rasul-rasul terdahulu, tapi juga apapun bisa menjadi utusan Tuhan selama itu menyadarkan kita pada Tuhan. Ayat keempat dikatakan, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka itu bukti yang nyata. Kalau orang itu sudah disapa oleh rasul-rasul yang datang, utusan Tuhan yang datang berupa apapun itu, kalau mereka itu mengikuti bayinah tadi, mengikuti bukti yang tadi, dia itu konsekuensinya ya akhirnya menjadi iman. Tapi kalau dia tetap dalam kekafirannya, dia berpegang pada kekafirannya, sudah dihadirkan bukti yang jelas, sudah dihadirkan fenomena ini, fenomena itu, tapi ndablek gitu kan. Tapi tidak mau mengikuti al-bayinah tersebut, maka dia akan tetap dalam kekafirannya. Peristiwa al-bayinah yang turun dihadirkan pada Tuhan melalui para rasulnya itu sebenarnya setiap hari itu terjadi pada diri kita. Tuhan setiap saat kok mengetuk-ngetuk pintu hati kita. Tergantung kita sendiri, kita mendengarkan apa enggak, kita sadar apa enggak. Kita sudah membahas kemarin yang Bang Damik tentang Lailatul Qadar. Kalau orang itu masih asik dengan permainan jiwa kehewanan dia, jiwa syaitonia dia, ya Tuhan mau menggedor-gedor pintu hati kita kayak sekeras apapun ya nggak bakal mendengarkan. Nah itu al-bayyinah. Maka setelah al-bayyinah itu didatangkan oleh Tuhan melalui Rasulnya, sikap kita itu diuji. Kita akan follow the truth, kita akan mengikuti kebenaran itu, al-bayyinah itu, atau kita menolaknya, atau malah berbalik ingkar. Nah ini sikap batin kita itu diuji. Misalnya, selama ini keimanan kita hanya dogma, keimanan kita yang sifatnya dogmatis itu kan rapuh. Apa kata orang, saya ikuti. Begitu dia menerima sebuah fenomena yang menyadarkan dia pada Tuhan, dia kan akhirnya bertanya, ini sesuai dengan dogma yang dulu saya terima apa enggak? Kalau saya enggak terima, berarti saya bertentangan dengan hati nurani saya sendiri. Tapi kalau saya terima, kan dogmanya berkata beda. Belief system yang sudah tercipta dalam masyarakat, itu kan saya saksikan berbeda dengan apa yang kebenaran yang menyapa padaku. Ini orang-orang yang biasanya dilema. Kemarin kita juga mendengarkan komentar Budi ini kalau nggak salah ya. Apakah ini logika saya atau ini kebenaran ya? Orang kalau belum bisa melihat clear itu bingung pasti. Nah, sikap kita saat al-bayyinah, bukti yang nyata itu datang, itu diuji. Aku mau follow the truth atau aku mau follow belief system yang sudah mengakar dalam diri kita. Yang kemudian ayat kelima dilanjutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ini solusi dari Tuhan. Apa yang kita baca dalam kitab suci, apa yang kita percayai selama ini sebenarnya tidak berbeda dengan bukti yang nyata yang didatangkan kepada kita semua. Didatangkan oleh Tuhan melalui Rasulnya kepada kita semua. Ujung-ujungnya apa yang didatangkan oleh Tuhan melalui Rasul yang mengetuk pintu kesadaran kita maupun yang sudah berupa Al-Quran, berupa kitab suci, ujung-ujungnya kan kita disuruh untuk mengabdi, liya'budullaha, untuk beribadah kepada Tuhan kok. Tapi bedanya, kita membuktikan ibadah itu atau hanya sebatas dogma. Nah ini yang menjadi pembeda. Selama ini, al-bayyinah, bukti itu hanya sebatas kata orang atau sudah kita alami. Nah ini fokusnya di ayat kelima ini. Makanya dikatakan liya'budullaha mukhlisin.
ada kata-kata mukhlisin di situ. Ibadah kita selama ini tuh ikhlas atau murni karena diri kita pengen menyembah Tuhan, diri kita itu pengen mengabdi pada Tuhan, atau karena memang ada dogma yang disampaikan kepada kita, baik itu mengajarkan kita tentang pahala, mengajarkan kita tentang surga neraka, atau memang kita sudah al-bayyinah, sudah merasakan hadirnya Tuhan, membuktikan keberadaan Tuhan dengan kemurnian hati kita. Makanya al-bayyinah ini saat datang membuat orang bingung. Selama ini yang aku percaya Tuhan itu konsep, tapi begitu datang bukti yang nyata, akhirnya kayak semacam ada kontradiksi, padahal sebenarnya bukan kontradiksi. Jadi yang ingin diajarkan ketika al-bayyinah datang itu kepada kita adalah kita beribadah kepada Tuhan. Itu memang sebenar-benar ibadah. Mukhlisin. Kita menyaksikan Tuhan dengan mukhlisin, dengan kemurnian hati kita. Mukhlisina lahuddin. Bukan hanya mukhlisin, tapi juga hunafa. Hunafa itu maksudnya apa? Kesadaran kita itu fokus, lurus pada Tuhan, tidak berbelok sana, berbelok sini. Wa yuqimus sholata, dan kita tegak kesadaran kita pada Tuhan dengan sholat itu. Sholat kan artinya tersambung kembali kesadaran kita pada Tuhan yang kokoh. Wa yu'tuz zakata, dan juga kesadaran kepada Tuhan itu terejawantah menjadi zakat, pembersihan di dalam diri kita. Menunaikan zakat itu kan sebenarnya membersihkan yang di dalam, kotoran-kotoran yang di dalam. Wadzalika, wadzalika dinul qayyimah. Yang seperti itu adalah agama yang kokoh. Qayyim itu artinya kokoh. Itu adalah agama yang tidak mudah rapuh. Selama ini kalau kita agamanya hanya dogmatik, selama ini kalau agama kita hanya ikut-ikutan, belum datang al-bayyinah itu pasti rapuh. Tapi kalau sudah datang al-bayyinah, bukti yang nyata, kita benar-benar bisa membuktikan kehadiran Tuhan, bisa benar-benar merasakan hadirnya Tuhan, itu kokoh kok. Maka kuncinya adalah mukhlisin. Harus ada kemurnian batin. Hunafa, harus ada kefokusan batin. Wa yuqimus sholata, dan menegakkan sholat, standing as awareness gitu kan. Wa yu'tuz zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Dan yang seperti itu, kemurnian hati, pandangan yang lurus, fokus, dan sholat, kemudian zakat, itulah agama yang kokoh. Pembuktian yang memang benar-benar dirasakan. Baru kemudian ayat ke-6 dikatakan, Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Orang-orang yang sudah didatangkan al-bayyinah, tapi dia berbelok, tetap follow kekafirannya, mengikuti kekafirannya, dari golongan ahli kitab, dan juga dari golongan orang-orang musyrik, itu dia akan kekal di dalam neraka. Ini kan sudah ndablek, dikasih bukti senyata-nyata apapun, dia tetap menolak. Karena dia sudah terkungkung dengan tadi yang saya sebut, belief system yang sudah tercipta dalam dogma. Belief system yang sudah tercipta karena dia punya kepentingan, punya ego, punya kenyamanan-kenyamanan yang lain. Nah, orang-orang yang seperti itu, orang yang kafir dari golongan ahli kitab maupun orang-orang musyrikin itu, dia akan kekal di dalam neraka walaupun didatangkan al-bayyinah, bukti yang nyata. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka yang tetap kafir setelah didatangkan al-bayyinah itu, dia dikatakan oleh Tuhan syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Udah datang kebenaran tapi nggak mau mengikuti kebenaran, itu seburuk-buruk makhluk. Bahkan lebih buruk daripada binatang mungkin ya. Tapi sebaliknya, ayat ke-7 dikatakan, Innal ladina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mengejawantahkan kesadaran imannya itu melalui amal-amal soleh. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah orang-orang yang khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Tapi
kalau al-bayyinah itu didatangkan kepada orang-orang ini dari golongan ahlul kitab maupun musyrik itu, kemudian dia follow the truth, dia mengikuti kebenaran, dia mengikuti kesadaran itu, akhirnya dia kembali kepada fitrahnya itu, dikatakan ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah makhluk-makhluk terbaik, sebaik-baik makhluk. Maka kuncinya semua adalah al-bayyinah itu. Al-bayyinah itu, Bang Dami dan teman-teman yang lain, semua al-bayyinah itu sudah digelar kok oleh Tuhan. Emang bukti alam ini enggak al-bayyinah bagi kita. Ini enggak bukti yang nyata bahwa Tuhan itu hadir. Qalbu kita emang enggak al-bayyinah. Selalu mengajarkan kita, memberi pertimbangan pada kita, emang al-bayyinah. Sahabat-sahabat yang hadir yang mengingatkan kita, emang enggak al-bayyinah. Semua itu kan sudah digelar Tuhan, menyadarkan kita pada Tuhan. Tapi sikap batin kita lagi-lagi dipertanyakan. Kita mau follow the truth, mau mengikuti al-bayyinah itu, atau kita mau tetap nyaman dalam ego kita, mau nyaman dalam kekafiran kita. Dan yang terakhir, jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Orang-orang yang sudah mengikuti al-bayyinah yang dihadirkan Tuhan, bukti-bukti yang nyata itu, kemudian dia mengikuti bukti yang nyata itu, mengikuti kesadaran Tuhan itu, balasan untuk mereka adalah jannatu adnin, yaitu surga Eden. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka itu ada dalam surga itu selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah ridho anhum dari mereka, waradu, dan mereka juga ridho anhu dari Allah. Dzalika liman khasya rabbah. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang khasya. Khasya itu ada makna dua, Bang Dami. Pertama, khasya itu maknanya takut. Dan yang kedua, khasya itu maknanya kagum. Karena dia takut kepada Tuhan, juga bisa dimaknakan karena dia kagum. Karena sudah datang itu bukti yang nyata, aku tidak bisa menolaknya. Pengetahuan itu hadir jelas, saya nggak bisa menolaknya. Maka aku hanya bisa mengikuti, dan saya ridho. Jadi khasya rabbah, orang-orang yang semakin dihadirkan bukti yang nyata itu, dia sangat kagum, dan dia itu tanpa sadar, dia itu hanyut dalam kesadaran Tuhan itu. Dia mengikuti kesadaran Tuhan itu. Itu orang-orang yang fana, orang-orang yang sudah terlebur dalam kehadirannya. Makanya sikap batin kita itu dipertanyakan kalau Tuhan sudah menghadirkan al-bayyinah. Misalkan dikasih sakit kanker, enggak sembuh-sembuh. Begitu Tuhan menghadirkan al-bayyinah, ternyata melalui teman atau melalui saudara atau apa, tiba-tiba sembuh. Itu kan bukti yang nyata bahwa ternyata yang kuasa itu Tuhan. Kalau kita sadari itu dan kita mengikuti al-bayyinah itu, kan kita jadi iman, mukmin. Tapi kalau udah dikasih sakit yang berat itu, dia mengakui, ini kan karena aku berobat kemana-mana, ini kan karena saya begini begitu, dia akan tetap dalam kekafirannya, dan akhirnya dia kekal di dalam neraka. Itu saja Bang Dame yang bisa saya sampaikan. Monggo ditambahi Bang Dame, silakan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Hasan yang telah membantu kita membuka lapisan-lapisan hikmah, singkapan-singkapan dari surat Al-Bayyinah ini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam ini di bulan suci Ramadan, di saat kita berkomitmen berpuasa, berkomitmen melatih diri mendekatkan diri pada Allah, berkomitmen mengikuti tadarus malam ini dan sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan kita juga sekarang ini mengalami al-bayyinah.
Jadi kita tidak ada keraguan bahwa Tuhan selalu hadir dalam berbagai cara yang membuat kita tidak ada keraguan sedikit. Ya. Salawat dan salam pada Rasul yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dari tadi itu tersenyum sendiri, Mas Hasan, kagum betapa Allah selalu hadir pada kita semua, teman-teman, dengan berbagai petunjuk, ayat-ayat, pengalaman, tapi sering kita masih berpaling, ya, masih berpaling. Secara sederhana, kalau saya summary, yang dari sudut pandang saya, nih Mas Hasan, teman-teman, Al-Bainah ini yang selama ini sering saya kenalkan juga sebetulnya sebagai direct path, direct experience. Sampai kita mengalami, membuktikan langsung, kita tidak akan meninggalkan kepercayaan kita selama ini. Selama ini kan budaya kita itu takut memeriksa, meneliti apa yang sudah kita terima gitu. Apalagi yang menyampaikan itu yang punya otoritas. Kita ikut saja. Kita tidak berani menyelidiki, memeriksa kembali gitu. Banyak sekali tuh kita sudah kafir gitu ya, istilahnya kafir. Jadi kafir itu kita awali adalah diri kita, ya. Konteksnya tadi sudah dikasih gambaran asbabun nuzulnya, sekarang kita bawa ke sekarang. Jadi selama kita belum membuktikan langsung bukti yang nyata itu di semua derajat, bisa empiris, bisa dalam bentuk pemikiran, bisa dalam bentuk sosok, sehingga kita tidak bisa membantah gitu. Itu al-bainah itu. Jadi direct path, Mas Hasan, direct experience. Jadi kalau saya ketemu katakanlah anak muda yang ateis, itu saya ajak dulu dia diskusi tentang epistemologi. Ayo kita diskusi dulu sekarang, apa kacamata, apa perspektif yang kita pakai bahwa sesuatu itu benar. Ada kan secara awam kan bukti nyata itu panca indera gitu, apa yang secara lahiriah gitu. Ya kan, itu bukti yang nyata. Atau ada yang bukti yang nyata itu saya berdoa sekarang, tahu-tahu datang gitu. Itu bukti yang nyata. Tapi itu derajat yang paling umum gitu. Jadi sekarang nih teman-teman, malam ini kita dapat lagi nih petunjuk dari Allah. Mengingatkan kita semua. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang masih tertutup itu, bisa dari golongan manapun. Di sini ditekankan dari golongan ahli kitab. Ini orang-orang pintar nih. Akademisi lah. Sarjana agama. Dan orang-orang musyrik, mereka yang sudah percaya Tuhan, tapi masih memegang yang lain, tidak akan meninggalkan kepercayaan agama mereka, keyakinan mereka, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Itu masuk akal, itu logis gitu. Saya juga begitu. Kalau misalnya Mas Hasan, ada orang ke saya, dia kan kepercayaannya Google gitu, saya dapat ini berita, padahal dia analisa filosofinya aja masih perapuh gitu, tapi sok tahu gitu. Jadi suka datang tuh begitu tuh diskusi. Jadi kalau mau kita diskusi pakai intellectual understanding, filosofi, ayo gitu. Jadi bukti yang nyatanya adalah argumentasi filosofis, logis gitu. Karena dia butuh itu. Tapi kalau misalnya ada orang, misalnya dia pekerjaannya supir angkot, misalnya dia berdoa, saya butuh duit hari ini, misalnya 5 juta, butuh ini, terus tahu-tahu sorenya datang. Nah, gitu. Dapat gitu. Logika dia berpandangan itu tidak mungkin, tidak, kok bisa gitu.
itu sebetulnya udah bukti nyata, tapi tetap saja tidak. Jadi ini yang saya coba tekankan. Siapapun di antara kita, kalau belum membuktikan, belum menyaksikan langsung, ya apakah itu orang pintar, dia tidak akan berubah. Jadi ini direct path, ini direct experience. Jadi dari sisi saya juga begitu tuh ke anak muda tuh. Ya, membuktikan Tuhan itu. Quran udah ngomong, aku dekat, lebih dekat dari urat leher. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Aku lebih dekat dari urat lehermu. Itu apalagi itu kan masih kata-kata, masih teks. Nah, bukti yang nyata itu apa? Gitu. Nah, saya juga suka pakai tuh Mas Hasan, teman-teman. Kalau ketemu orang mau memahami agama lebih dalam. Kamu belajar agama jadi way of life nantinya atau sekedar popular belief gitu, pemahaman populer. Oh, way of life. Ayo sekarang kita mulai. Saya tanya dulu nih, ini belum menerangkan agama nih Mas Asa, teman-teman. Kamu pernah nggak merasa punya pengalaman Tuhan? Bingung dia. Atau bukan pengalaman Tuhan deh, pengalaman ajaib deh, saya bilang. Bingung juga dia, ya kan? Jadi saya bilang suka nyampaikan kalau teman-teman mau membuktikan, ya ini lagi-lagi perlu, ya bulan puasa ini kan kita menyiapkan diri kan, berniatkan Allah Maha mendengar. Saya suka bilang kalau kamu ingin tahu kapan kamu mengalami pengalaman ketuhanan, langsung coba ingat-ingat di memori teman-teman, yaitu saat kita mengalami satu pengalaman takjub. Takjub. Takjub ini bisa skenario-nya macam-macam. Misalnya orang sakit, udah berobat sana sini, udah berganti-ganti dokter, satu titik dia, ya sudah, saya udah berupaya gitu kan. Saat seperti itu kan Tuhan seperti tidak nyata, pertolongan tidak nyata. Tiba-tiba datang pertolongan di luar ekspektasi, sembuh, takjub dong. Nah, di situ ada tuh bukti nyata. Atau saya suka kasih analogi, lagi naik pesawat ke Bali, 100 orang di pesawat, turbulen gitu Mas Hasan. Turbulen kan takut dong. Yang ateis juga bilang, oh my God, gitu. Akhirnya dia ngaku ada Tuhan juga. Karena manusia tak berdiri pasti memanggil saya. Apa kayak namanya gitu. Jatuh pesawatnya, mendarat, 99 mati, dia sendiri hidup. Kira-kira bukti nyata nggak itu? Kok bisa ya gue masih hidup? Itu. Tapi kan masa caranya harus begitu gitu. Nah, sekarang cek tuh teman-teman. Al-Bainah yang pernah dialami sahabat-sahabat sekalian apa gitu. Bisa diselidiki tuh sekarang. Ya. Kedua, saya suka bilang juga, di mana ada pengalaman cinta, ya, bisa lewat bersedekah, bisa tiba-tiba kita dibantu orang, kita rasakan nih. Itu bukti yang nyata loh sebenarnya. Nanti di tasawuf ada kualitas-kualitas Tuhan itu, sifat-sifatnya, nama-namanya, kasih sayang, kedamaian. Itu banyak. Lalu yang ketiga adalah, ini bukti yang nyata juga. Saat kita bingung, kalau seorang ilmuwan misalnya bertanya di pikiran juga menggunakan rasionalitasnya bermumet gitu, tiba-tiba dapat inspirasi, dapat ilham. Kayak Archimedes, Eureka gitu kan, kira-kira. Atau Einstein, IMC kuadrat gitu ya. Einstein itu percaya Tuhan itu al-bainah loh, jangan salah. Makanya dia bilang, agama tanpa ilmu pengetahuan itu buta. Tapi pengetahuan tanpa agama tidak bermoral. Kalau nggak salah begitu kali. Jadi Einstein itu mengalami al-bainah. Ya gitu teman-teman. Jadi
Itu yang mau ditekan sampai jadi nama surat lagi nih, al-bainah, bukti yang nyata. Bukti yang nyata itu pada level tertentu ya empiris gitu. Tadi saya terangkan ada 3 ciri. Di mana ada pengalaman takjub. Nah, itu kan Mas Hasan. Wah, saya mau ini. Wih, tiba-tiba dalam 3 bulan berhasil. Nggak percaya juga. Tuhan menolong. Kau banget kan itu. Gitu, gitu. Iya nggak? Ini aja nih ya, saya suka diskusi nih sama sahabat saya nih, Ustadz Hasan. Kita ini tadarus nih bersama sahabat-sahabat nih di sini ya. Kita sama-sama merasakan. Ini kurang bukti nyata apa lagi nih? Masa bener gak? Wah, gimana ya mengatakannya ya. Terus tadi diskusi sama Mas Hasan. Wah, ini nggak terasa udah sehari lagi ya besok ya terakhir kalau nggak salah. Mas Hasan apa? Tinggal besok kita Tinggal tadarus. besok gitu. Jadi ini kurang bukti nyata. Al-Bainah juga ini. Semoga nggak, mudah-mudahan teman-teman juga merasakan Al-Bainah ini. Maka itu kita perlu pupuk ini. Jadi ada bukti yang nyata, kita alami langsung Al-Bainah. Tuhan itu so real, kira-kira gitu. Nyata gitu. Nyatanya itu bukan cuma empiris, fisik gitu, hadir. Makanya di sini dikatakan Rasulun minallahi kan. Jadi dia mengutus, ya kan utusan. Utusan itu bisa sosok tadi bisa. Ya Nabi Muhammad dalam arti konteks sejarah Muhammad itu bukti nyata juga. Kok bisa ribuan tahun Al-Quran bertahan? Kok bisa Jalaluddin Rumi sampai Matsnawinya? Kok bisa gitu? Itu kurang bukti nyata apa itu? Tapi dasar orang-orang kafir ketutup. Orang kafir dari golongan ahli kitab loh. Orang-orang pintar ini. Bisa saja zaman sekarang profesor, doktor, bisa. Saya pernah itu ketemu Mas Hasan. Profesor, doktor, wah pintar dia. Tapi dia tidak merasakan Tuhan itu real. Sehingga ya itu neraka jahanam. Menderita dia dengan kepintaran. Menderita loh. Kekal di dalamnya tadi kan. Dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran suci kalau di dalam terjemahannya. Ini kan lembaran itu bukan ya sekarang nggak pakai kertas lagi kita diskusi pakai YouTube gitu kan pakai digital. Tapi di sini menandakan bahwa tersingkap kepada kita pengetahuan. Di dalamnya terdapat kitab yang lurus gitu ya. Fiha kutubum qayyimah gitu kan. Jadi kokoh gitu, qayyimah ya. Teguh kita. Jadi ini teman-teman ya, Al-Bainah itu betul-betul pengalaman langsung, direct. Ini menyindir orang-orang yang pintar tapi belum mengalami langsung, belum bertemu bukti yang nyata, belum bisa meneliti. Orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan tidak akan tidak akan meninggalkan keyakinannya sampai datang Al-Bainah. Ini semacam kayak metode juga nih bagi para guru gitu ya, para ustadz misalnya kalau di Islam, biksu, pastor, mesti dikasih bukti nyata. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, orang-orang melainkan setelah datang bukti yang nyata kepada mereka. Kayak 6 orang buta kan, mau tahu gajah sesuai persepsinya sendiri-sendiri itu. Ya, ini paling benar. Di Islam itu makanya kalau di mazhab itu saling berantem, antar agama saling gontok-gontokan, itu karena mereka belum menerima bukti yang nyata. Al-Bainah.
Masih konsep ya Bang Dhani. Masih konsep, masih dogma, masih persepsi. Kalau kita udah sama-sama membuktikan api panas, sama-sama membuktikan. Ya. Terus, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas. Orang yang sudah membuktikan, sudah mengalami pembuktian, the real ya, Tuhan itu real pada dia. Apapun kehadirannya dalam banyak bentuk ataupun wajah gitu kalau kita pakai waktu. Dia akan menyembah Tuhannya dengan ikhlas. Karena langsung direct path, direct experience. Dan dia akan taat. Dan dia tahu syariat itu datang dari Tuhan gitu. Dalam syariat itu kan ada mendirikan sholat itu kan. Jadi sholat itu bukan lagi setor muka gitu, bukan. Emang dia iya mensucikan diri. Saya kadang sekarang menyampaikan Mas, kalau menunaikan zakat itu, siapapun di antara kita kalau sudah terbebani oleh hartanya, lepasin. Harta kan artinya mal kan zakat, mal har. Itu juga attach. Dan yang demikian itulah agama yang lurus kan. Agama yang teguh. Al-Qayyim ya. Al-Qayyimah ya. Nah, jadi terus ditekankan lagi di sini, diceritakan orang-orang kafir itu sungguh orang-orang kafir. Dari golongan orang pintar, ahli kitab, dan orang musyrik yang masih bercampur-campur Tuhannya itu, mereka kekal di dalam neraka. Menderita mereka. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk ciptaan itu. Sayang kan? Sungguh orang yang beriman, sebaliknya orang-orang yang beriman yang sudah mengimani bukti yang nyata yang hadir pada dia, otomatis dia akan mengerjakan kebajikan. Mereka itu sebaik-baik makhluk. Tujuannya hadir, tujuannya diciptakan itu tercapai. Balasan mereka di sisi Tuhan adalah surga Aden mengalir. Jadi surganya bukan nanti ya. Udah bukti nyata. Oh, Tuhannya dibuktikan sekarang. Surganya juga Ustaz Mas Hasan dibuktikan sekarang. Mengalir itu kebaikan, mengalir kreativitas, mengalir kasih sayang, mengalir. Dan ini menarik, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi bukti yang nyata itu bukan nanti, bukan asumsi, bukan dogma lagi. Surga Adennya itu sekarang dialami. Bukti yang nyata juga. Gitu ya Mas Hasan ya. Allah ridho terhadap mereka. Apalagi tuh teman-teman. Misalnya mau jadi calon presiden. Wah, panglima tertinggi meridoi kita. Boleh kamu calon. Itu kan enak tuh. Ini kita, Allah ridho sama kita. Aman dong. Apalagi yang paling aman selain Allah ridho pada kita. Yang demikian itu adalah ganjaran balasan bagi orang-orang yang itu ya. Tadi di Hosea ya. Takut, kagum ya. Hormat, respect ya, kagum ya. Karena dia sudah menyaksikan langsung dengan al-bayyinah. Itu saya menambahkan dari sudut pandang saya apa yang diuraikan Ustaz Hasan tadi. Dan alhamdulillah terima kasih Mas Hasan membantu kita semua untuk menyingkap sampai jadi nama surat. Jadi kalau sahabat-sahabat membaca surat ini dalam sholat atau dalam aktivitas sehari-hari, diingatkan lagi kita. Apakah saya sudah mengalami al-bainah? Apakah sudah datang kepadamu bukti yang nyata? Tuhan, surga, malaikat, apapun.
Itu teguh tuh. Jadi ini dari sisi pengalaman nih teman-teman. Kalau Lailatul Qadar kemarin kan Tuhan menyingkap dirinya sebagai Al-Quran. Kalau ini ditekankan pengalamannya teman. Bukti yang nyata. Baru kita bebas dari keraguan. Baru kita berani meninggalkan dogma. Makanya dalam beberapa diskusi suluk, makrifat itu Mas Hasan, saya selalu bilang, udah dikasih bukti yang nyata, masih aja balik ke pemahaman lama gitu. Aneh bin ajaib itu. Ini boleh nggak Pak Ustadz? Ya, tadi saya baru diskusi juga sama satu taklim ya, yang sudah dekat. Masih nanya juga. Dia tanya saya, Mas Hasan, Bang Dami puasa nggak? Apa yang kamu maksud puasa? Saya tanya balik juga. Puasa itu dari subuh sampai maghrib, saya bilang gitu. Itu menahan lapar. Puasa itu saya komitmen, saya disiplin untuk mengubah, mendidik diri saya. 30 hari nggak cukup sebetulnya itu. Nanti lebarannya itu, Idul Fitrinya baru formal. Atau belum lihat hilal gitu. Pertanda gitu. Anak bulan. Ini kan sudah mulai itu. Kita, Ustadz, gimana nih? Kita lebarannya, Idul Fitrinya ikut yang tanggal 21 atau 22. Nah, itu lagi tuh, balik lagi tuh. Susah ya, susah sekali meninggalkan kepercayaan itu. Kalau belum, nah ini loh maksudnya lebaran. Ini loh maksudnya puasa. Ini loh maksudnya Idul Fitri. Itu susah banget. Makanya harus ada nama surat nih khusus, Al-Bayyinah. Kalimatnya bagus nih Mas Hasan. Awal aja udah bikin Al-Quran sih. Orang-orang yang kafir dari golongan orang-orang pintar. Nah itu saya untuk orang-orang pintar itu ahli kitab, pembaca kitab. Dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agamanya, keyakinannya. Sampai datang kepada mereka Al-Bayyinah. Ini Al-Bayyinah udah datang, dikit gitu, icip-icip. Balik lagi. Jadi malam ini saya ini sebagai sahabat nih memberikan satu laku praktis ya. Sarannya adalah tiap hari kita bertanya, apa bukti yang nyata aku alami? Tuhan itu nyata. Apa buktinya? Itu kumpulin tuh. Kokoh di sini. Orang anggap aneh. Oh, aku udah membuktikan kok. Jadi ada apa ya? Allah ridho kepada mereka. Itu kan ada kepercayaan diri. Percaya dirinya itu bukan karena dia hafal ini, bukan. Sejuta orang mengatakan dia sesat, ya enggak apa-apa. Allah ridho. Kenapa? Karena udah al-bayyinah. Terima kasih ya Mas Hasan. Alhamdulillah. Teman-teman kita bisa tadarusan bersama-sama di sini belajar. Itu juga al-bayyinah. Al-Bayyinah. Sahabat-sahabat sekalian. Al-bayyinah itu. Beneran deh. Kalau teman saya gini Bang Namin, kalau kita puasa Al-Bayyinahnya ya, kalau ada THR, kalau nggak ada THR nggak Al-Bayyinah itu. Iya, ya kan? Jadi apa ya? Makanya tadi saya tekankan Mas Hasan. Al-Bayyinah itu adalah direct experience, direct path. Karena saya sendiri juga masih goyang tuh. Dulu kan dipelajari begini. Kata ulama ini begini. Kata ustadz ini, kata syekh ini begini. Kok belum sesuai? Mana yang kita pegang? Kan kita suka diskusi itu dulu Mas Hasan. Iya. Sekarang apa verifikasinya bahwa apa yang saya alami benar? Apakah dari itu, kata itu? Bukan. Al-Bayyinah. Dan yang guru yang bisa memverifikasi Al-Bayyinah saya. Karena guru itu juga sudah mengalami Al-Bayyinah. Betul. Dan itu pasti sama. Jadi Al-Bayyinah itulah verifikasi bukti yang nyata kok.
Ketika satu guru mengkonfirmasi, karena gurunya juga, aku sudah mengalami juga yang kamu alami gitu. Ya, makanya Bang Krishna ke Dami, Arjuna. Hmm. kalau kita Sedikit ya, beragama, sedikit, oh iya, sedikit silakan. dulu. Krishna misalnya kalau dalam Bhagavad Gita, ternyata gitu kan, kamu sama aku sama juga, cuma aku duluan. Itu kan ada Nabi juga bilang, ya, yang ayatnya itu kalau nggak salah, sesungguhnya Tuhan, inna ani basarum mislukum yuha. Aku ini manusia biasa, seperti kamu, kata Nabi. Cuma tuh aku sudah membuktikan keesaan Tuhan. Kepadaku diwahyukan bahwa Tuhanmu Tuhan yang esa. Aku udah duluan aja tahu yang esa itu. Sekarang aku kasih tahu kamu. Karena kamu sudah mengalami juga. Gitu. Silakan, Mas Hasan. Terima kasih. Ya, makanya kan sebenarnya ini nggak ada kaitan sama dengan berbeda keyakinan, berbeda madhab, atau berbeda agama kan. Kalau kita sudah mendapatkan al-bayyinah, itu ada saling konfirmasi Bang Nabi. Makanya para sufi itu mengatakan bahwa hanya sufi yang tahu sufi, hanya orang yang sudah mendapatkan al-bayyinah, merasakan hadirnya al-bayyinah, bukti yang nyata, yes, dia saling tahu, saling mengkonfirmasi. Sesama juga peneliti misalkan, peneliti di bidang sains atau di bidang fisika. Kalau dia sama-sama tahu dan terbuka bukti yang nyata itu, dia pasti saling mengkonfirmasi juga kok. Ya. Makanya Yang tahu kalau wali-wali gitu ya, yang tahu betul, wali-wali gitu. yang tahu wali-wali. Makanya selama kita belum mendapatkan al-bayyinah, bisa membuktikan dengan kokoh, terbuka bukti itu bagi kita sehingga kita itu tidak pandangannya melenceng ke sana, melenceng ke sini, itu al-bayyinah itu menjadi modal kita, kekuatan kita itu, keyakinan itu tidak rapuh. Tapi sebaliknya ya Bung Dami ya, selama kita belum mengalami al-bayyinah itu ya, agama kita rapuh, keyakinan kita itu rapuh, sangat rapuh. Tapi problemnya adalah al-bayyinah itu bagi saya Bang Dami, tiap hari Tuhan itu hadirkan. Hadir. Tapi kita nggak bisa mengenali bahwa itu bukti yang nyata loh. Wong kita bangun tidur kita dihidupkan lagi, itu kurang kurang nyata apa lagi gitu kan. Makanya tadi saya bilang, karena kita semua di sini kan ikut nih. Teman-teman sekalian, kita di sini betah sampai jam 12, kadang menjelang 12 berdiskusi ya Pak Sabto ya. Ini kurang bukti apa lagi nih sebetulnya. Silakan Bagaimana Pak teman-teman. Sabto? Boleh komen sedikit Pak Sabto? Silakan berbagi Pak Sabto. Bisa dibuka. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permasalahannya di sini Pak Ustadz ya, kalau kita sudah rapuh, sehingga kita kan pasti akan mengalami hal yang rapuh. Nah, untuk supaya membuktikan bahwa supaya kita tidak rapuh itu apa kan gitu. Kan kebanyakan mereka paham tentang masalah oke ya, ada satu petunjuk. Tapi yang meyakinkan tuh dengan apa? Nanti kan kita ada satu ada tujuannya harus kita pegang gitu. Jadi kan supaya tidak ada hal-hal yang membuat kita tuh tidak ada yakin. Pasti mereka akan menuju bagaimana untuk meyakinkan itu. Jadi supaya kita tidak rapi, tidak akan tadi Pak Ustadz. Makanya kebanyakan orang sehingga bergeser daripada satu keyakinan itu karena faktor mereka adalah lemahnya kita iman, lemahnya kita tidak punya latar belakang untuk mencapai dari menemukan tadi yang tadi itu, sehingga kita selalu rapuh. Nah ini tentunya harus konsep apa yang harus disampaikan oleh Pak Sen atau Pemdam. Jadi apa yang kita lakukan supaya kita punya keyakinan apakah kita dengan ini mampu mencari solusi-solusi dengan apapun. Tolong disampaikan. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Silakan Mas Hasan. Terima kasih Pak Sabto. Ini memang agak rumit Bang Dami, karena apa ya?
Ini saya ingat juga dengan sejarah Nabi ya. Bagi orang awam yang bisa dipegang itu kan sesuatu yang konkret ya, sesuatu yang nyata, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasakan, bisa dipegang. Nabi itu sampai membelah bulan, tetap aja mereka nggak sadar kok. Nabi Musa, tongkat itu bisa berubah jadi ular, itu kan bisa dilihat. Tetap aja itu bagi mereka bukan al-bayyinah. Itu padahal konkret banget loh Bang. Nabi Isa, Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta. Nabi Isa bisa menghidupkan manusia yang sudah mati. Itu kurang al-bayyinah, apalagi di level konkret ya. Tapi bagi mereka malah justru mendakwa Nabi Musa atau Nabi Isa itu sebagai tukang sihir. Agak rumit, makanya kalau orang tidak benar-benar silent pikirannya, silent juga hatinya, bisa menyaksikan bukti yang nyata yang dihadirkan Tuhan, apalagi para nabi itu menurut aku bisa menghadirkan kesaksian itu sampai pada level konkret loh Bang Nabi. Yeah. Tapi bagi ahli kitab, orang-orang yang sudah pintar tadi, bisa mengkaji Quran, bisa mengkaji Alkitab atau mengkaji ilmu-ilmu yang lain, al-bayyinah bagi mereka ya ilmu. Pembuktian secara logis atau pembuktian secara filosofis itu kan al-bayyinah yang nggak bisa dibantah. Argumentasi itu kokoh gitu. Tapi bagi orang-orang yang sudah makomnya lebih tinggi, al-bayyinah dia ya kasyaf gitu kan, bisa menyaksikan Tuhan. Tapi ini kan berderajat Bang Name ya, sesuai dengan makomnya. Tapi yang aku heran itu cerita-cerita para nabi. Masa ya nabi sudah bisa membelah bulan, melihat Belah laut, nabi, iya belah membelah laut laut, gitu. betul. Nabi Yusuf ya, ma hada basyara in hada illa malakun karim. Ketampanan Nabi Yusuf itu seperti dilukiskan seperti malaikat, nggak pernah disaksikan. Itu kurang al-bayyinah apalagi coba. Tapi ya dasar kalau memang apa namanya dari sikap batinnya itu kafir ya kafir aja Bang Dami. Makanya dikatakan kan dalam surat tadi, surat Al-Bayyinah tadi kan, orang-orang yang kecondongnya kafir itu karena satu sisi itu dia punya kepentingan juga kadang-kadang Bang Dani. Kepentingan egonya, kenyaman egonya, walaupun hadir sudah bukti yang paling nyata itu dihadirkan Tuhan. Ya contohnya sakit, contohnya bangkrut, contohnya apapun lah ya. Kalau dasar dia itu nyaman dengan egonya, nyaman dengan kepentingan-kepentingannya, ya tetap dia mengikuti kekafirannya. Makanya lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Saya itu suka mengartikannya lebih gini Bang Dame. Orang-orang kafir dari golongan orang-orang yang cerdik cendekia, orang pintar kan. Ya, Dan cendekiawan. orang-orang iya betul. Orang-orang yang musyrik sebenarnya dia sadar ada Tuhan tapi masih mempercayai yang lain, masih berpegang pada yang lain itu. Tidak akan terbebas dari kekafirannya kok. Tidak akan meninggalkan keyakinan kekafirannya itu sampai mereka itu datang bukti yang paling nyata. Ternyata sudah datang pun dia nggak mengakui, kan repot. Itu dari saya Pak Sabto. Kalau saya bukti Tuhan yang nyata itu sampai pada level konkret kok. Begitu kita kagum tadi Bang Dami katakan orang yang pintar cerdas, itu kurang al-bayyinah apa? Kita lagi jatuh cinta kalau kata kayak Rumi gitu, itu kurang al-bayyinah apa? Kita kagum pada seseorang, kita kagum pada bunga yang indah itu kan al-bayyinah. Tapi bergantung pada diri kita juga, mau membuka diri pada bukti yang nyata itu atau malah menutupnya. Itu saja Bang Dami. Silakan Bang Dami. Ya. Ya, Pak. Laporannya tadi karena menolak ya Pak ya, karena menolak. Enggak. Menolak. Kalau saya melihat gini Pak Sabto dari dua titik beranjak. Pertama misalnya kalau ateis, dia kan tidak ada dogma. Nggak ada dogma keagamaan, nggak ada. Katakanlah ateis. Dia mengandalkan pengalaman konkret, empiris, fisik, sama rasionalitas. Nah, bagaimana bukti yang nyata al-bayyinah datang kepada ateis? Saat dia mentok, menurut dia solusi begini gitu secara rasional, tiba-tiba mentok.
Fenomena bisa apapun. Nah, di titik dia mentok tak berdaya itu, dia belum memanggil Tuhan, belum mau menggunakan lisan itu Tuhan, nggak mau gitu. Pada satu titik dia mengalami ketakjuban, ada solusi. Itu yang saya bilang. Itu apa namanya? Nah, di agama itu disebut Tuhan datang menolong. Makanya kan itu saya suka kasih tahu tuh bagi orang-orang yang ateis, yang aku ateis. Meskipun saya nggak percaya ada ateis yang hakiki gitu. Itu kan menurut dia gitu. Tarsan emang ateis, Tarsan misalnya kan. Atau orang suku Badui di mana, suku ya di Irian atau di Afrika. Mereka ada sense, ada rasa, ada yang lebih besar gitu dari sini. Itu dari ateis. Dari orang beragama bagaimana? Dari orang beragama kan karena dia yakini ada kitab suci teks, tiba-tiba ada terjadi dalam pengalaman hidupnya. Terkonfirmasi. Dia dideraja, itu sudah bisa ada albe-nya buat dia. Nah, kalau yang puncak, yang ketiga, khususnya para sufi atau orang-orang yang sudah cenderung kepada tauhid, ya dia menyatu, emang saya ini siapa? Who am I? Emang aku ini siapa sih? Si aku itu. Badan, pikiran. Yang bernapas itu siapa? Nah, itu saya suka cerita, itu saat kita mati. Ada yang hidup, tetap hidup ketika badan ini udah expire. Itu albaina kalau udah di tingkatan itu sudah kokoh. Udah. Baru jadi paham, oh ini ilusi, ini maya. Kenapa kita perlu di dunia maya ini perlu sholat agar kita teguh, ada zakat. Jadi mau nggak mau Mas Hasan, albaina itu memang tetap berderajat. Nabi sudah belah bulat, nggak percaya juga. Nabi Musa udah belah laut. Nabi Isa ngidupin orang mati, nggak juga. Gitu. Nah, akhirnya apa? Emang dalam permainan hidup ini, sampai mati ada orang tetap akan kafir. Nah, kita yang mendengarkan malam ini, kita jadi merenung nih, self-inquiry. Apa albaina yang sudah saya alami? Apa yang menghalangi saya sampai saya tidak yakin pada albaina itu? Itu. Jadi kita semua ini, sahabat-sahabat, sedang meniti jalan sesuai dengan perjalanan masing-masing. Yang usianya udah masih muda, yang tua, yang laki, yang perempuan, apapun profesinya. Salah satu ya penghalang kalau dari dogma, udah kasih kata Tuhan sebetulnya. Begitu ada kata Tuhan, menurut agama ini Tuhan gue paling benar, yang ini Tuhan gue. Makanya saya suka ya mengerti kalau Eckhart Tolle misalnya Mas, dia kan mati suri, anxiety, depresi. Tiba-tiba dia mengalami, dia menyebut sang keberadaan gitu. Being, wujud. Makanya dia setia pada wujud, ngomong pakai wujud yang ngomong. Kalian nyebut itu Tuhan gitu. Bahkan kalau Tuhan nanti sesama beda agama nganggap Tuhannya paling benar gitu. Jadi nah being ini nggak peduli mau agamanya apapun. Air kan nggak peduli, siapapun butuh air kalau haus. Mau laki, pokoknya kalau haus minum aja gitu. Kalau di tengah malam gelap ya butuh api. Siapa yang ngasih gitu. Begitu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Besok ada lagi ya Mas Hasan ya? Ya tinggal besok insya Allah. Al-alaq Kalau ya? Al-alaq iya, ya kayaknya. iya, Iqra Bismillah. Ini surat favorit Bang Ram itu Iqra.
Ini Bang Dame, mungkin kalau teman-teman mau kontemplasi tentang takbiran juga kita sebentar aja nanti kita bisa takbir bareng atau kita merenung tentang makna takbir. Kalau seandainya teman-teman ini menginginkan atau kita ada waktu berjodoh gitu ya. Satu lagi nih Bang Dame, ada dari Mbak Erli nih pertanyaan. Izin bertanya Bang Dame dan Ustaz Hasan, apakah memang sunatullahnya kita manusia harus mengalami zalzalah dulu? Zalzalah itu kan kegoncangan kemarin. Goncangan. Iya. Baru kemudian kita merasakan al-bayyinah. Apakah naturalnya kayak gitu? Kita ada kegoncangan dulu baru al-bayyinah itu datang. Gimana Bang Dame? Ya bisa dilihat begitu, teman-teman. Kalau saya menyarankan Mbak Erni ya, Mbak Erli. Mbak Erli, kita teliti aja pengalaman kita sendiri. Kita teliti dulu pengalaman kita. Karena ini kan way of life-nya kita. Kita kan mati sendirian. Itu kenapa saya selalu menyarankan itu independen gitu, self-inquiry. Meskipun saya tahu banyak orang karena sudah terkondisi dengan collective consciousness. Secara kolektif kita sudah punya belief system dari turun-temurun secara turun-temurun. Dikasih tahu self-inquiry itu tetap enggak. Jadi kalau pengalamannya Mbak Erli itu begitu, ya betul. Saya bertemu banyak macam orang, itu betul. Manusia kalau nggak mengalami goncangan, ya dia nggak betul-betul sungguh-sungguh untuk diam. Nah, al-jaljalah itu kalau dia bisa dapat kontemplasinya itu jadi al-bainah. Tapi kalau dia nggak dapat kontemplasinya, nggak jadi al-bainah buat dia. Dapat suffering doang Bang. Suffering aja. Menderita. Ya, sedikit saya tambahin Bang Dame ya. Bahwa umumnya kalau orangnya itu ndablek, egonya itu sangat tebal, memang zalzalah itu kuncinya ya Mas Dame. Tapi kalau kita mau belajar sebelum zalzalah itu datang, kalau di ayat 6 di ayat 5 tadi kan dikatakan, kalau kita itu tulus, ikhlas, mukhlisin, kemudian kita itu belajar fokus pada Tuhan, mungkin nggak juga harus mengalami zalzalah untuk mendapatkan al-bayyinah Bang Dame. Jadi di ayat 5 tadi dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakat. Kalau kita sudah berlatih konsentrasi, berlatih meditasi untuk fokus pada Tuhan, hati kita juga mukhlis, ikhlas gitu kan. Terus kemudian kita juga selalu melatih kesadaran untuk standing as awareness, wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakat, berlatih membersihkan diri. Dzalika dinul qayyimah. Al-bayyinah sekecil apapun itu kita bisa melihatnya menjadikan agama kita itu kokoh, semakin kokoh itu. Tanpa harus mengalami zalzalah dulu. Tapi ya kita tidak menafikan Bang Dani, kalau al-zalzalah juga bisa jadi pintu masuk bagi al-bayyinah itu kan. Makanya tadi saya tanya Mas Hasan, kita kan sekarang ini bicara al-bainah, bukti yang nyata. Ini masing-masing bertanya pada diri, betulkah harus ada goncangan saya baru mulai terpanggil? Nah, itu masing-masing jawab aja sebagai al-bainah. Saya pribadi mengakui iya, saya iya. Umumnya manusia begitu sunatullah. Setelah berkali-kali mengalami goncangan diteliti, pelan-pelan mulai itu. Sebelum datang goncangan gede, saya sudah sadari gitu kira-kira. Setelah goncangan itu al-falak datang ya Bang namanya. Al-falak gitu, dipecahkan gitu. Jadi kita sudah melihat banyak titik beranjak dari ayat-ayat yang sudah kita bahas selama ini gitu, selama tadarus. Tadi saya terbersit sedikit ini Mas Ustaz. Tadi menunaikan sholat, mendirikan sholat sama menunaikan zakat kan. Selama ini kan kita menganggap zakat itu kita memberi harta kita ke orang. Kita merasa superior kan.
Mm-mm. Padahal enggak, zakat itu mensucikan jiwa kita loh dari kemelekatan pada harta. Betul. Kita yang butuh malah ya sebenarnya. Kita yang butuh. Jadi kalau orang berzakat memberi dia merasa superior, itu gagal tuh. Bukan gitu zakat. Tazkiyah, pensucian. Kenapa kita perlu disucikan dari kemelekatan pada harta? Karena, ya tanya lagi diri kita, bukti kepada diri kita. Punya rumah 5 di Pondok Indah, itu bisa jadi beban kalau kita tidak tepat mensikapi. Bayar pajaknya, terus bayar yang ngurusin. Pusing itu. Boleh punya harta? Boleh. Makanya orang yang sadar itu kalau dia punya diamanahkan harta pada dia, dia selalu bayar zakat. Dia menunaikan zakat tadi. Saya berpikir 2,5% kayaknya nggak, masih melekat itu kayak itu. Iya benar Bang. Tapi begitu toleransinya Tuhan ya 2,5%. Kalau mereka yang sudah menyadari bukti yang nyata betapa harta itu kalau nggak sadar membebani kita, malah maunya sedekain aja deh. Abu Bakar seluruh hartaku, Umar setengah hartaku, Utsman seperempat, Imam Ali diriku aku wakaf. Gimana menyampaikan itu ya? Saat harta itu sudah membebani batin kita untuk selalu sadar pada Tuhan. Nah itu zakat kan itu. Makanya wajib. Itu sepertinya perlu mulai diterangkan tuh ke anak-anak muda dari kecil itu zakat itu apa. Jadi jangan, Ya. oh saya berzakat gitu. Dikasih dulu pengertian zakat itu apa. Kita butuh zakat. Kita butuh menyadari pentingnya berzakat. Sedekah, ada kalau bersedekah kan nggak wajib. Sedekah itu hadir kebenaran spontan, kasih, nggak mikir. Kalau zakat kan masih ada mikir, masih ada hitungan. Kalau sedekah nggak mikir. Iya. Sedekah itu Itu kan kita kerasa sama orang itu pengen memberi langsung beri itu biasanya. kasih, iya. Kan orang yang bersedekah itu berarti orang belum ngomong dia udah tahu. Ah itu sedekah tuh kan gitu. Kalau zakat harus diminta baru dia kasih, gitu, dipaksa. Tapi ada kesamaannya Bang Dame. Semua itu kan sebenarnya lahir dari atau untuk diri kita sendiri sebenarnya. Iya, betul sekali. Mm-mm. Oke, Mas Yoyo Oke, terakhir. Mas Ayo mau bertanya Bang Dame? Ini ada chatnya, chat. Oh ya, Mas Ayo mungkin zalzalahnya bisa beda-beda tiap orang. Dikedipin mata udah terasa, dicolek atau perlu dipukul baru terasa gitu. Iya Bang, bahwa mungkin ya di dalam diri kita itu kan sensitivitas kita ya. Tuhan ngingetin dari paling halus dicubit mungkin ya. Terus kemudian di perlu ditampar atau bahkan perlu dipukul baru terasa zalzalahnya. Itu mungkin kata Tapi Mas Yoyo. tapi dari kata jal-jala itu goncangan, bukan Goncangan. ketipan itu. Kalau Al-Qoria tadi kan Qari'ah, ketukan, iya, ketukan ketukan. kan. Mm-mm. Kalau Al-Jaljal itu dahsyat, nggak mungkin nggak Udah dahsyat. udah dasar itu. Gimana kalau jal-jal itu cubitan? Enggak, itu jal-jal itu udah pasti dahsyat. Ya. Oke Bang, udah Ya, terima tengah kasih malam banyak. ini. Terima kasih Ya, Bang Dame, terima kasih teman-teman semua yang kasih. hadir. Alhamdulillah, Insya Allah alhamdulillah. kita besok masih sekali ya Bang, sekali Ya, tadarus lagi. Kemudian kita merayakan Idul Fitri. Sekali lagi semoga kita termasuk orang-orang yang batinnya mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan penyingkapan-penyingkapan dari makna Al-Quran yang sudah kita bahas. Semoga Allah juga membeningkan hati kita, memberikan cahaya
pada ruang batin kita dan kolbu kita. Amin ya rabbal alamin. Semuanya terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih.